bagaimana kabar Anda? Senang sekali Warta UKM kembali hadir di akhir pekan Anda bersama saya Garnis Giani. Selama 30 menit ke muka kami akan menyajikan beragam informasi seputar usaha kecil menengah yang telah dirangkum oleh kantor Berita Antara. Dan pemirsa, inilah Warta UKM selengkapnya. Pemirsa, maraknya tren busana muslimah membuat produk jilbab semakin beragam. Seperti produk jilbab buatan warga Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibuat dengan motif yang dilukis. Dari karyanya ini ia dapat memperoleh penghasilan hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Semakin banyaknya pengguna busana muslimah membuat berkembangnya industri kreatif di bidang tersebut. Termasuk jilbab dengan berbagai kreasi menarik yang jika dulu sebagian besar didominasi warna polos, kini begitu banyak jilbab yang tampil dengan pilihan warna serta motif yang menarik dengan tambahan berbagai aksesori. Adalah Dina Koyimah yang sejak 4 tahun terakhir menggeluti usaha jilbab dengan gaya unik. Bukan dengan motif bordir, rajutan atau cetakan, tapi dilukis dengan tangannya sendiri. Sapuan puas warga Dusun Melangi, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ini membuat jilbab karyanya berhiaskan motif bunga hingga tokoh kartun. Peminat jilbab lukis karya gadis berusia 27 tahun ini berasal dari beragam kalangan, namun umumnya kalangan muda, mulai remaja putri hingga mahasiswi yang menginginkan produk yang berbeda dari pakaian yang mereka kenakan. Bener-bener handmade ya, jadi bener-bener saya pakai kuas terus satu-satu untuk produk saya itu satu lukisan satu produk. Tapi sekarang kan banyak sekali yang udah banyak jilbab yang modelnya udah di print, udah dari pabrikan, udah bener-bener motifnya itu udah keren-keren. Tapi saya tetap untuk handmade-nya ini biar adalah ini produk kerajinan dari Indonesia, Mbak. Rasa bangga soalnya di tempat lain kan belum ada. Terus mencoba di sini di Melangi ini ada produk tersendiri unik gitu, Mbak. Itu produknya itu lukis. Yang lain kan belum ada. Setiap produk jilbab lukis ini dibanderol mulai harga 20 hingga 30 ribu rupiah tergantung motifnya. Dengan pasar yang cukup luas serta persaingan yang tidak terlalu ketat, dalam sebulan tidak kurang dari 200 helai jilbab lukis Dina terjual dengan konsumen hampir dari seluruh Indonesia yang membuatnya mampu mendapatkan omset antara 8 hingga 10 juta rupiah per bulan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Victorianus, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, dari Daerah Istimewa Yogyakarta kita bergeser sedikit ke Jawa Tengah. Selama ini karung goni dianggap sebagai benda yang kotor dan menimbulkan kesan gatal. Namun di tangan seorang pria asal Solo, Jawa Tengah, karung goni diubahnya menjadi barang yang menampilkan keindahan. Ia mengkreasikan karung goni tersebut menjadi patung miniatur berupa masyarakat pedesaan. Dari tangan Winarto inilah kita bisa menangkap gambaran keseharian warga di perdesaan. Mulai petani yang sedang mengangkut hasil panen, pedati atau gerobak yang ditarik sapi, pria yang membawa gelondongan kayu, hingga pria yang sedang menimba sumur. Yang menarik, semua miniatur ini dibuat dengan menggunakan karung goni bekas. Lewat tangan terampil warga Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Dengan detail yang proporsional walaupun hanya mengandalkan bahan-bahan sederhana, di mana selain karung goni juga kawat dan kain perca. Semua dimulai Winarto sejak 10 tahun yang lalu saat menemukan tumpukan karung bekas yang tak terpakai. Pria berusia 39 tahun ini melihat peluang untuk mengkreasikannya menjadi berbagai bentuk kerajinan. Dan setelah sering mengikutkan karyanya dalam pameran, pesanan tidak hanya datang dari berbagai kota, bahkan hingga mancanegara. Sasaran pasar kita itu yang lokal
kota Jogja, Bali, Mataram, dan Batam. Sudah. Kalau yang ekspor kita alhamdulillah sudah sampai Singapura. Bentuknya beragam. Kalau yang tipe tani, yang tema tani kan ada orang yang mencangkul, ada orang gendong macam beras. Dijual dengan harga mulai Rp35.000 hingga Rp1,5 juta. Miniatur ini memang menonjolkan tekstur dan warna yang khas. Untuk perawatannya tidak terlalu sukar. Apabila berdebu, cukup dibersihkan dengan kemoceng atau sikat. Juga bisa dijemur dan yang terpenting jangan terkena air. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, jangan anggap remeh sampah dari kayu, karena dengan sentuhan kreativitas sampah kayu tersebut dapat menjadi kerajinan. Seperti sampah kayu yang terbawa arus hingga ke bibir pantai yang dapat diubah menjadi barang yang bernilai dan disukai wisatawan mancanegara. Ada juga sampah kayu dari pohon kayu kopi dan palem yang dapat diubah menjadi berbagai kerajinan yang unik. Sampah-sampah kayu yang terdampar di pantai mungkin tak pernah kita lirik. Namun di tangan Nur Arifin, seorang pengrajin di Dusun Pandes, Desa Panggung Harjo, Sewon, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, potongan ranting serta akar berbagai jenis pohon ini dapat dirangkai menjadi berbagai benda dan perabotan yang unik, menarik, dan memiliki nilai jual cukup tinggi. Dengan bantuan lem kayu dan paku, satu persatu materi sampah kayu yang sudah dipotong dirangkai menjadi benda-benda yang diinginkan, seperti meja, bingkai cermin, gantungan baju, hingga kap lampu dan hiasan dinding. Dibantu oleh 2 karyawannya, Nur Arifin bisa memproduksi berbagai bentuk kerajinan ini sebanyak 200 jenis dalam waktu 2 bulan. Sejak dirintis tahun 2012 lalu, usaha ini terus berkembang. Dengan bahan baku yang murah dan mudah didapat, usaha kerajinan milik Nur Arifin mendapatkan celah untuk penjualan ekspor ke mancanegara. Resiko untuk produksi di musim hujan atau apa itu aman, nggak ada jamur, nggak ada apa. Jadi resikonya kecil sekali. Dan cost-nya itu cukup murah, tapi penjualannya cukup lumayan bagus. Biasanya, bahan baku utama berupa sampah-sampah kayu didapat dari tepi pantai pesisir selatan Kabupaten Batu. Setelah diolah menjadi berbagai bentuk kerajinan yang unik dan menarik, Nur Arifin mulai menetapkan harga berdasarkan ukuran dan model atau berkisar Rp250.000 hingga Rp700.000. Nur Arifin mengaku produk-produk dari limbah ini umumnya dibeli oleh wisatawan asing seperti dari negara-negara Eropa, Amerika Serikat, atau turis dari Taiwan. Dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Victorianus, Kantor Berita Antara mewartakan. Selama ini, kebanyakan orang lebih mengenal kopi sebagai tanaman dengan biji yang bisa diolah menjadi minuman. Namun ternyata kayu dari tanaman ini juga bisa dimanfaatkan menjadi berbagai jenis kerajinan yang unik dan bernilai ekonomi. Seperti yang dihasilkan para pemuda dari Desa Rambi, Kecamatan Rambu Puji, Jember, Jawa Timur ini. Mereka memanfaatkan limbah tidak terpakai kayu kopi untuk dijadikan kerajinan mebel seperti meja dan kursi. Selain juga membuat sangkar burung dan tempat bertengger burung paruh bengkok dari kayu palem. Di mana setiap bulan mereka mampu menghasilkan 3 set mebel berbahan kayu kopi, 20 sangkar burung, dan 40 tempat bertengger burung. Banyak kayu kopi itu yang terbuang, dijadikan kayu bakar aja. Jadi akhirnya gimana caranya ini sekiranya biar bisa jadi peluang. Saya awalnya tangkringannya lama-lamanya akhirnya berkembangnya jadi macam ini. Untuk mebel berbahan kayu kopi dijual antara 1 hingga 3 juta rupiah. Sedangkan untuk kerajinan sangkar burung paruh bengkok
Dibanderol dengan harga Rp250 hingga Rp1 juta. Produk-produk karya pemuda desa Rambi Puji ini kini sudah dipasarkan ke berbagai kota besar, seperti Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Dan mereka kini terus berupaya meningkatkan kualitas agar mampu menembus pasar ekspor. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, fenomena alam gerhana matahari datangkan keuntungan bagi pengusaha kaos. Nantikan informasi selengkapnya yang akan kami sajikan sesaat lagi, tetaplah di Warta UKM.